Mengapa Presiden sensi dan berucap matanya buram, kau kabur saja ke Yaman? Presiden Prabowo membantah pihak yang menyebut Indonesia gelap pada pidato groundbreaking hilirisasi di PT Kilang Pertamina Internasional Cilacap, Jawa Tengah 29 April 2026. Menurut dia, orang yang berkoar-koar Indonesia gelap memiliki mata yang buram. Indonesia terang, kau kabur saja ke sana, mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silahkan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, ungkapan ini bukan kali pertama maupun kedua saat Presiden Prabowo menyindir narasi Indonesia gelap. Teranyar, tepat 20 hari yang lalu, dia menyindir aksi Indonesia gelap dalam acara peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Sakti Industri di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 9 April 2026. Hari itu, Prabowo menuding mata dan hati kelompok yang tidak puas dengan kondisi Indonesia itu kurang bagus. Yang bilang Indonesia tidak cerah, yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus ya, matanya dan hatinya. Ya, kita mau diapain? Kalau hatinya tidak tulus, matanya buram, ya Indonesia gelap, ucap Prabowo. Kedua, jika ditelusuri lebih jauh, kampanye Indonesia gelap pertama kali mencuat pada awal 2025. Saat itu narasi ini digaungkan sebagai slogan untuk mengkritik pemerintahan Prabowo. Indonesia gelap dijadikan tema demonstrasi menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintah Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Tagar Indonesia gelap juga ramai digunakan di media sosial. Ketiga, Prabowo pun tercatat beberapa kali menyinggung Indonesia gelap. Salah satunya pada taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan pada Rabu 8 April 2026. Kepada para pembantunya di Kabinet, Prabowo menyampaikan optimismenya terkait dengan masa depan Indonesia di tengah situasi global yang bergejolak. Bagi saya, Indonesia gelap tidak ada. Indonesia cerah di saat banyak negara susah, katanya kala itu. Keempat, apabila mundur lebih jauh, Prabowo juga menyoroti Indonesia gelap saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah pada Ahad 20 Juli 2025. Saat itu Prabowo menuduh massa untuk demonstrasi Indonesia gelap hingga kabur aja dulu dibayar oleh koruptor. Para koruptor, kata Prabowo, ingin Indonesia terus gaduh. Mereka ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu biayai demo-demo itu, Indonesia gelap, ucap Prabowo. Kelima, menarik untuk disimak pada tahun 2019, pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk menyoroti sifat dan karakter calon presiden pada saat itu. Hamdi mengatakan ia pernah membuat tulisan ilmiah mengenai karakter pemimpin pada 2014 yang lalu. Saat itu dia sudah mengidentifikasi sifat dan karakter Prabowo yang dinilai kurang mampu mengendalikan emosi. Oleh sebab itu, Hamdi agak pesimis pada awal pemilu 2019 ketika tim kampanye Prabowo berupaya untuk mengubah citra negatif Prabowo yang emosional itu. Karena itu karakter, watak, atau sifat itu sulit untuk diubah. Nah, dia muncul ketika seseorang dalam keadaan tertekan, muncullah karakter asli itu, watak asli itu, kata Hamdi kepada Kompas.com Rabu 10 April 2019. Keenam, lantas menjadi pertanyaan apa yang membuat tekanan sehingga Prabowo tampil sensitif saat ini. Demikian juga ditujukan ke siapa ungkapan kabur ke Yaman. Sekedar mengingatkan, kritik adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan berpolitik. Diksi Indonesia gelap hakikatnya berakar pada penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi liberal yang melahirkan negara korporatokrasi di mana negara dibajak oleh para oligark, elit politisi dan elit ekonomi, sehingga terjadilah berbagai bentuk kerusakan atau fasad dalam bentuk kesenjangan si kaya dan miskin yang semakin menganga, dirampoknya kekayaan alam, dehumanisasi dan kerusakan lingkungan. Lebih jauh, penggunaan diksi mata buram, mata kurang bagus, hati yang tidak tulus hanyalah indikasi dan penanda keputusasaan retorika. Hati-hati Pak, nanti berbalik arah. Ungkapan kabur ke Yaman adalah bentuk sinisme bahwa kondisi Yaman lebih buruk dari Indonesia. Pertanyaannya dari sisi apa? Karena terlepas dari konflik dalam negerinya, Yaman disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW, di mana menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya,
fikih ada pada orang-orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Sedangkan riwayat Al-Bukhari menyebutkan, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka orang-orang lembut hatinya, keimanan itu ada di dalam penduduk Yaman, dan hikmah juga ada dalam penduduk Yaman. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atas kota Tarim, Hadramaut, Yaman agar menjadi kota yang subur dan diberkahi. Kota ini kemudian menjadi persinggahan para ahlul bait, keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain atau dikenal dengan istilah Habak. Keturunan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali datang ke Hadramaut ini adalah Sayyid Ahmad bin Isa atau Imam Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah masa kekhilafan Abbasiyah, sekarang masuk wilayah Irak. Beliau datang membawa keluarganya berjumlah 70 orang. Dari sinilah asal mula habaib, syarif dan syarifah hingga hari ini banyak tersebar di Indonesia. Imam Al-Muhajir, generasi ke-8 keturunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW, wafat pada 345 Hijriah bertepatan dengan 924 Masehi di Husayyiyah, sebuah kota antara Tarim dan Seyun, Hadramaut, Yaman. Sekali lagi, Pak Presiden, kenapa menyuruh kabur ke Yaman dan kenapa Bapak tidak suruh kabur ke Yordan? Paham sampai di sini? Salam melek politik.